Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Ibra Sadewa. Di balik indahnya Pulau Komodo, tersimpan sebuah legenda kuno yang tak banyak diketahui. Tentang perjanjian rahasia antara manusia dan naga, tentang pengkhianatan dan kekuatan yang tidur selama ribuan tahun. Selamat datang di kisah legenda Pulau Komodo, perjanjian ibu dan naga. Sebelum kita mulai petualangan magis ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah legenda lainnya. Yuk, kita telusuri bersama rahasia yang telah lama terkubur dalam kabut waktu. Yuk kita mulai saja. Di antara gugusan pulau-pulau timur yang diselimuti kabut abadi, terdapat satu pulau yang tak pernah tercatat dalam peta manapun. Pulau itu dijuluki oleh pelaut tua sebagai Pulau Terlarang, tempat di mana waktu berjalan lambat dan angin membawa bisikan dari zaman purba. Mereka yang pernah melihatnya dari kejauhan hanya menyebut satu hal, tidak ada burung yang berani terbang di atasnya. Konon, sebelum manusia menetap di tanah-tanah Nusantara, langit dan laut masih berbicara dalam bahasa naga. Di tengah samudera yang luas, seekor naga penjaga turun dari langit dan memilih satu daratan kecil sebagai tempat peristirahatan abadi. Ia disebut sebagai penunggu abadi, makhluk yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Naga itu bukan sekadar binatang legendaris. Ia adalah ciptaan pertama bumi dan api, yang dikirim untuk menjaga pintu antara dunia fana dan yang tak terlihat. Saat bumi berguncang dan langit memerah, dialah yang menenangkan amarah alam. Namun syaratnya hanya satu, manusia tidak boleh menginjakkan kaki di tanah peristirahatannya. Pulau itu kemudian disembunyikan oleh kabut gaib. Hanya mereka yang memiliki darah terpilih atau membawa restu dari langit yang dapat melihat jalannya. Para nelayan tua menyebutnya Pulau Hilang, namun yang lebih tua menyebut namanya dalam bisikan, Rawataka, yang berarti tanah naga tertidur. Legenda menyebutkan bahwa pada malam bulan purnama ketiga setelah musim badai, pulau itu akan menampakkan diri kepada dunia. Namun siapapun yang berani menginjaknya tanpa izin, akan dihukum bukan hanya dengan kematian, melainkan dengan lenyapnya ingatan mereka dari dunia. Tak ada nama, tak ada makam, hanya sunyi. Dalam perut pulau itu terdapat gua yang disebut lidah api, tempat di mana sang naga membungkus dirinya dalam lingkaran cahaya merah. Sisiknya mengeras menjadi batu, dan nafasnya menjadi aliran panas yang membentuk sumber mata air abadi. Di sanalah legenda berpusat, di tempat di mana dunia masih memegang napas naga pertama. Orang-orang tua di desa pesisir percaya bahwa pulau itu adalah semacam penyeimbang alam. Jika pulau itu disentuh, laut akan marah dan langit akan runtuh. Oleh sebab itu, mereka membuat perjanjian kuno, setiap 100 tahun, harus ada yang menjaga kisah ini tetap hidup, agar manusia tak melupakan batas mereka. Namun waktu mengikis ingatan, dan generasi berganti. Kisah tentang naga penjaga kini hanya terdengar sebagai dongeng pengantar tidur. Pulau itu mulai disebut mitos, dan tak ada lagi yang percaya bahwa pulau semacam itu pernah ada. Tapi legenda sejati tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktunya untuk bangkit kembali. Dan pada saat bintang-bintang mulai berubah arah dan laut menjadi gelap tak biasa, kabut yang menyelimuti Pulau Terlarang mulai menipis. Suara nafas berat dari kedalaman kembali terdengar. Penunggu abadi terbangun. Kabut yang menyelimuti lautan timur perlahan mengalir terbuka, memperlihatkan bayangan samar pulau yang selama berabad-abad tersembunyi dari pandangan manusia. Langit yang tadinya biru memudar menjadi kelabu, seolah menyambut sesuatu yang telah lama dinanti. Pulau itu, yang hanya muncul dalam legenda tua, kini menampakkan dirinya dalam kesunyian yang mencekam, seolah dunia menahan napas. Di sepanjang garis pantainya, tidak ada suara burung, tidak ada desir angin, hanya debur ombak yang terasa berat, seperti menghantam batu dengan enggan. Hutan-hutan yang tumbuh di tengah pulau tampak pekat, dengan pepohonan tinggi dan akar menjalar seperti tangan-tangan yang ingin menahan siapapun yang datang. Tidak ada tanda kehidupan, namun juga tidak ada kematian, hanya keheningan abadi. Di tengah pulau itu,
terdapat batu besar berbentuk spiral, yang disebut dalam legenda sebagai tulang dunia. Batu ini bukan sekadar batu, melainkan bagian dari sisik sang naga yang mengeras selama ribuan tahun. Menurut cerita para tetua, setiap lekuk di batu itu adalah bekas luka pertempuran antara sang naga dan makhluk kegelapan yang dahulu mencoba merebut pulau ini untuk membuka gerbang dunia roh. Tepat di bawah tulang dunia, terdapat celah tanah yang dalam dan gelap. Orang-orang menyebutnya mulut penunggu, sebuah gua yang menghembuskan uap panas sejak waktu tak tercatat. Dari dalam gua inilah, suara napas berat kadang terdengar di malam tertentu, suara dari sesuatu yang belum mati, tapi juga belum sepenuhnya hidup. Legenda lama mencatat bahwa naga penjaga pulau, setelah membuat perjanjian dengan langit dan bumi, tidur bukan untuk beristirahat, melainkan untuk menjaga. Ia menunggu tanda-tanda bahwa dunia kembali tak seimbang, bahwa manusia telah lupa pada batasnya, dan bahwa alam kembali dilukai oleh keserakahan. Dikatakan pula bahwa apabila perjanjian itu dilanggar, maka naga akan bangkit bukan sebagai penjaga, melainkan sebagai penghukum. Ia akan membakar daratan, menelan lautan, dan membawa kabut abadi untuk menutup mata dunia. Itulah sebabnya para leluhur membuat tanda di laut, membentuk pola layar tertentu, agar tak seorang pun tersesat mendekat ke pulau tersebut. Namun di suatu desa kecil di pesisir barat, kabut yang biasanya hanya terlihat di ujung cakrawala kini datang lebih dekat. Laut menjadi tenang secara aneh, dan hewan-hewan berhenti bersuara. Para tetua desa mulai membaca langit, menghitung bintang, dan menemukan bahwa waktu yang disebut dalam ramalan kuno telah tiba. Bulan purnama ketiga setelah musim badai menggantung besar di langit. Bersamaan dengan itu, sebuah api kecil muncul di tengah pulau. Bukan api biasa, melainkan nyala merah yang tidak membakar apapun, hanya bersinar dan berkedip seperti mata yang perlahan terbuka. Di dalam mulut penunggu, suhu meningkat, tanah bergetar, dan suara seperti raungan terpendam menggema, membuat batu-batu di gua bergemeretak. Legenda selalu berkata bahwa sang naga akan bangkit jika dunia mengundangnya, dan kabut yang mengibak adalah jawabannya. Tapi apa yang tidak diketahui oleh manusia adalah ini, ketika sang penunggu bangkit, ia tidak hanya mencari keadilan. Ia juga mencari ingatan. Sesuatu, atau seseorang, telah melupakan janji lama, dan naga itu kini ingin mengingatkan dunia dengan api. Dan di saat malam turun, dan bintang tak lagi bersinar seperti biasanya, pulau itu kembali hidup. Tidak sebagai tanah, tidak sebagai tempat, tapi sebagai jiwa. Jiwa dari sebuah perjanjian kuno yang kini mulai menuntut jawabannya. Kabut yang semula mengambang tenang di sekitar pulau mulai bergerak seperti asap yang bernafas. Dari celah-celah hutan lebat, cahaya merah samar menyusup keluar, memantul di bebatuan hitam yang terbentuk dari lava purba. Getaran halus di tanah berubah menjadi denyut, seolah pulau itu memiliki jantung sendiri yang perlahan terbangun dari tidur panjang. Malam itu, pulau terlarang benar-benar hidup kembali, bukan sebagai tempat, tapi sebagai makhluk. Dari arah timur, angin laut membawa suara aneh yang tak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Seperti gumaman dalam lidah kuno, nyaris. Seperti doa, namun terasa berat dan penuh peringatan. Mereka yang tinggal di desa-desa pesisir mulai bermimpi buruk, melihat mata merah yang menyala di kegelapan, mendengar nama-nama yang belum pernah mereka ucapkan, namun terasa begitu dekat dengan darah mereka sendiri. Di dalam gua terdalam, mulut penunggu, sebuah mata perlahan terbuka. Mata itu bukan milik binatang biasa, tapi milik sesuatu yang telah melihat zaman runtuh dan bangkit berkali-kali. Sisik-sisik naga itu mulai menghangat, berpendar seperti bara api yang disembunyikan dalam tubuh batu. Namun belum seluruh tubuhnya terbangun. Naga itu masih terikat oleh perjanjian lama, oleh kata-kata yang pernah diucapkan oleh manusia pertama yang menginjakkan kaki di pulau ini. Zaman dahulu, sebelum tulisan diciptakan, seorang ibu dari ras manusia mengorbankan separuh jiwanya untuk menghentikan perang antara dunia roh dan dunia nyata. Ia adalah perantara, pengikat perjanjian antara naga dan umat manusia. Dalam darahnya,
mengalir kemampuan untuk memahami bisikan alam, dan dengan air matanya, ia memeteraikan janji bahwa manusia akan menjauh dari tanah ini, dan naga akan menjaga batas di antara dunia. Namun perjanjian itu perlahan dilupakan. Nama sang ibu tak lagi disebut dalam nyanyian, dan kisahnya disamarkan menjadi dongeng sebelum tidur. Naga pun tertidur, menunggu. Tapi kini, dengan terganggunya garis batas oleh kehadiran manusia, entah karena ketidaktahuan, atau karena rasa ingin tahu yang tak terkendali, tanda-tanda kebangkitan mulai terjadi. Api spiritual pulau mulai menyala kembali. Di lereng sebuah bukit yang menghadap laut, pohon-pohon tua membuka rongga di batang mereka, memperlihatkan ukiran yang tersembunyi selama ratusan tahun. Ukiran itu menggambarkan seekor naga besar dan seorang perempuan yang berdiri di depannya dengan tangan terangkat ke langit. Di bawahnya, tertulis dalam bahasa tua, ketika darah lupa tanahnya, maka tanah akan menuntut kembali darahnya. Awan gelap menggumpal di atas pulau, tapi tidak menurunkan hujan. Petir hanya menyambar laut tanpa suara, seolah langit pun takut menyalakan guntur di atas tanah yang sedang terbangun. Makhluk-makhluk kecil penghuni hutan mengungsi ke laut, meninggalkan sarangnya. Ikan-ikan menjauh dari pantai, dan karang di bawah laut mulai merekah, seakan berusaha melepas sesuatu dari dalam bumi. Dan di tengah pulau, pada sebuah lingkaran batu yang membentuk simbol kuno, tanah terbelah. Uap merah menyembur ke udara, membentuk bayangan naga di langit malam. Ia belum muncul sepenuhnya, tapi peringatannya telah nyata. Dunia lama sedang mengetuk pintu dunia baru, dan tidak semua akan sanggup menerima kehadirannya. Para leluhur selalu berkata, ketika tiga tanda muncul, kabut yang berjalan, tanah yang bernafas, dan bayangan naga di langit, maka masa penghakiman sudah dekat. Kini ketiga tanda itu telah lengkap. Pulau terlarang tak lagi hanya legenda, ia telah kembali ke dunia, dan sang penunggu abadi perlahan membuka matanya, menanti siapa yang akan datang, dan siapa yang berani mengingatkan dirinya akan janji lama. Sebab, dalam tidur panjangnya, sang naga tidak melupakan. Ia mengingat setiap kata, setiap janji, dan setiap pelanggaran. Fajar menyingsing dengan cahaya merah pucat yang tak biasa. Langit timur yang biasanya bening dan cerah kini dibalut awan tipis seperti kain sutra berdarah. Laut tenang, terlalu tenang, dan ombak berhenti memukul pantai seperti biasa. Di kejauhan, garis pulau yang semula tertutup kabut kini tampak jelas. Pulau terlarang telah benar-benar menampakkan diri, seolah memanggil sesuatu atau seseorang. Sejak malam sebelumnya, bumi di sekitar pulau terasa hidup. Batu-batu di tepian pantai mengeluarkan panas aneh, dan bebatuan yang tadinya tertutup lumut mengelupas, memperlihatkan ukiran-ukiran. Purba, simbol naga, matahari bersayap, dan seorang perempuan bermahkota terus muncul di berbagai tempat, seakan pulau itu sedang mengingatkan dunia tentang asal mula keberadaannya. Di pusat pulau, di mana tanahnya retak membentuk lingkaran besar, cahaya merah terus bersinar dari celah. Itu adalah tempat pertama kali sang naga jatuh dari langit ribuan tahun silam. Tanah itu menyimpan tidak hanya kekuatannya, tapi juga perjanjian yang dimeteraikan oleh jiwa seorang ibu manusia. Dan malam tadi, simbol itu menyala kembali setelah berabad-abad terpendam dalam diam. Angin mulai berputar, membawa suara samar seperti nyanyian yang dilantunkan dalam bahasa tua. Suara itu tidak berasal dari satu arah, melainkan dari seluruh pulau. Seolah-olah pulau itu sedang bernyanyi sendiri, lagu kenangan tentang kesetiaan, pengorbanan, dan pengkhianatan yang dilupakan. Lagu itu hanya bisa didengar oleh jiwa yang terhubung dengan darah lama. Di balik hutan-hutan yang menjulang dan lebat, seekor makhluk hitam bermata merah menampakkan diri. Bukan naga, melainkan roh pelindung yang menjaga tidur sang naga. Ia tidak memiliki tubuh padat, hanya asap hitam berbentuk reptil yang melayang di antara pohon-pohon, menjaga batas suci di sekitar lingkaran api. Makhluk ini disebut oleh para leluhur sebagai bayangan penjaga, utusan naga untuk menolak kehadiran yang tak diundang. Namun saat matahari mulai tinggi, tanah tempat bayangan penjaga berada bergetar.
Sesuatu telah menginjakkan kaki di pulau itu. Sesuatu yang seharusnya tidak bisa sampai ke sana kecuali dipanggil. Tak ada suara kapal, tak ada jejak yang jelas, namun roh penjaga merasakannya. Denyut baru muncul dari arah barat pulau, denyut yang berasal dari darah lama. Kabut yang tadinya menggantung di tepi pulau kini merambat masuk ke dalam, menggulung hutan dan menelan suara alam. Pulau itu bersiap. Ia tahu, saat ini bukanlah kebangkitan penuh, tapi awal dari pengingat. Dan pengingat selalu datang dengan ujian. Bagi yang datang ke pulau ini, tidak ada kepastian kembali. Hanya ada satu jalan keluar, menghadapi sang penunggu abadi atau menjadi bagian dari tanah ini selamanya. Langit berubah menjadi jingga kelam meski belum waktunya senja. Matahari perlahan merunduk, tertutup awan tebal yang berputar-putar seperti pusaran. Di langit, bayangan besar berbentuk lingkaran mulai terlihat samar. Beberapa makhluk laut di sekitar pulau meloncat ke darat, mencari tempat berlindung, menandakan bahwa alam pun merasa tidak aman. Dan di tengah semua itu, suara berat terdengar dari bawah tanah. Bukan suara raungan, bukan pula gemuruh, tapi sebuah bisikan dalam bahasa yang sangat tua. Siapa yang memanggilku, dengan darah yang belum bersumpah? Itulah awal panggilan naga. Sang penunggu abadi tidak bangkit sepenuhnya, belum. Tapi ia tahu, darah lama telah kembali. Dan ia menanti, bukan untuk menghukum, tapi untuk mendengar. Sebab, sebelum api menghancurkan, ia ingin tahu, apakah dunia masih mengingat janji ibu mereka. Pulau itu kini diam, tapi keheningannya bukanlah ketenangan, melainkan bentuk tertinggi dari peringatan. Langit di atasnya tak lagi mencerminkan waktu yang dikenal manusia. Matahari tetap terbit dan tenggelam, namun cahayanya tertahan di balik lapisan awan tebal yang terus berputar. Di balik kabut yang kian menebal, sebuah kekuatan purba terus memanggil, menunggu jawaban dari darah yang telah membangunkannya. Di jantung pulau, tanah terus berdenyut seperti napas makhluk hidup. Lingkaran api yang mengelilingi retakan purba kini bercahaya lebih terang. Cahaya itu menyusup ke akar-akar pohon tua, membuat hutan berpendar dengan warna merah kekuningan. Tanah ini tidak lagi pasif, ia bereaksi, merespons kehadiran sesuatu yang berbeda. Darah lama telah kembali, dan bumi mengenalinya. Di salah satu sudut, hutan yang terlupakan, terdapat mata air yang dulunya dingin dan jernih, kini berubah hangat dengan uap tipis yang menyebar ke sekeliling. Di permukaannya, bayangan samar muncul, bayangan seorang perempuan berwajah lembut, bermahkota daun naga. Ia tak berkata-kata, hanya menatap ke arah langit, seolah tahu waktu perjanjian semakin dekat untuk diuji kembali. Darah lama yang membangunkan pulau bukan berasal dari niat jahat. Ia tergerak oleh rasa ingin tahu yang diwariskan secara turun-temurun. Namun tanah ini tak menilai niat, hanya mengenali getaran. Siapapun yang membawa bagian dari sumpah tua akan mengguncang kembali keseimbangan antara naga dan manusia. Dan naga, dalam kebijaksanaannya, tidak mudah bangkit kecuali dipanggil dengan benar. Gunung kecil yang berada di tengah pulau mulai mengeluarkan suara. Bukan letusan, tetapi semacam lagu dalam nada rendah yang bergema sampai ke dasar laut. Lagu itu merupakan bagian dari ritual lama, nyanyian pemanggilan yang hanya boleh dilantunkan oleh penjaga garis darah terpilih. Tetapi lagu itu kini terdengar sendiri, seolah tanah menyanyikannya atas kehendaknya sendiri, menandakan tidak ada lagi penjaga, atau bahwa penjaga telah datang tanpa sadar akan warisannya. Di pesisir utara, batu-batu besar mulai bergeser, membentuk pola melingkar dengan simbol naga di tengahnya. Ini adalah lingkaran kenangan, tempat perjanjian pertama dimulai. Tak seorang pun dari dunia luar tahu bagaimana tempat ini bisa ada, apalagi menyusun formasi simbolik dalam satu malam. Namun bagi pulau, waktu adalah hal yang lentur. Ia menciptakan kembali kenangan lama untuk disaksikan oleh darah baru. Semakin dalam denyut pulau terasa, semakin kuat pula batas antara dunia manusia dan dunia roh menipis. Kabut mulai mengalir ke laut, menjalar hingga ke desa-desa pesisir. Orang-orang yang bermimpi buruk malam sebelumnya kini merasakan tekanan di dada mereka,
seolah sesuatu dari jauh memanggil mereka untuk melihat kembali cerita yang sudah dilupakan. Namun bukan hanya naga yang terbangun, penjaga-penjaga kecil yang tersebar di seluruh pulau mulai bergerak. Mereka adalah roh-roh alam yang pernah disumpah untuk melindungi naga selama tidurnya. Dalam wujud angin, binatang, atau bahkan bayangan dalam air, mereka muncul untuk mengamati siapa yang datang, dan apakah ia membawa kunci untuk membuka atau mengurung kembali kekuatan purba itu. Sementara itu, di dasar gua terdalam, sang naga masih terbaring. Tubuhnya nyaris menyatu dengan batu dan magma, tapi matanya yang satu kini telah terbuka penuh. Ia melihat jauh melampaui pulau, ke arah lautan, ke arah tempat darah lamanya berasal. Dalam diamnya, ia merasakan keraguan. Apakah ini waktunya untuk bangkit, atau waktunya untuk menguji apakah dunia masih pantas untuk dijaga? Sebab dalam setiap perjanjian, ada dua pihak yang harus mengingat. Dan jika hanya satu yang setia, maka perjanjian itu tidak lagi mengikat. Angin mulai berubah. Ia tak lagi hanya membawa kabut atau bisikan samar, tapi juga serpihan kenangan, fragmen-fragmen masa lalu yang menyusup ke dalam pikiran mereka yang memiliki ikatan darah dengan pulau. Di tengah keheningan yang merayap, seorang perempuan muda yang tak pernah tahu asal-usul leluhurnya mulai mengalami mimpi yang sama berulang kali. Seekor naga bersayap cahaya, dan seorang perempuan bermata langit berdiri menantangnya, bukan dengan senjata, tapi dengan air mata. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah panggilan. Perempuan itu, yang sejak kecil memiliki bekas luka aneh di pergelangan tangan berbentuk lingkaran sisik, mulai merasakan dorongan aneh untuk mencari asal-usulnya. Setiap langkah membawanya lebih dekat ke laut, lebih dekat ke kabut, hingga akhirnya ia berdiri di tepian dunia yang dilupakan, Pulau Komodo, tempat yang diceritakan dalam dongeng dan dijauhi dalam kenyataan. Di saat yang sama, pulau mulai merespons kehadirannya. Kabut membuka jalan, ombak membelah, dan bebatuan membentuk pola memandu langkahnya. Ia tidak datang dengan kapal, tidak pula dijemput oleh siapapun. Ia hanya mengikuti suara yang bergetar di dadanya, suara tanah, api, dan darah yang memanggilnya pulang. Ia adalah keturunan dari sang ibu penjaga perjanjian. Namun ia tak mengetahuinya dulu. Saat menginjakkan kaki di pulau, tanah di bawahnya berdenyut kuat, dan suara lirih bergema dari kedalaman bumi. Darah telah kembali. Pohon-pohon bergeser pelan, membentuk jalur menuju lingkaran kenangan. Batu-batu menyala lembut saat ia lewati, dan roh-roh kecil yang tak kasat mata mulai mengelilinginya, menilai, menguji, dan sebagian menunduk. Di tengah lingkaran itu, ia berdiri terdiam. Suara di pikirannya menjadi lebih jelas. Bukan lagi nyanyian, melainkan cerita. Ia melihat gambaran, sang ibu leluhur membuat perjanjian dengan naga, menyerahkan separuh hidupnya agar dunia manusia dan dunia naga tidak saling menghancurkan. Ia melihat tangisan naga yang memilih tidur abadi, dan janji bahwa hanya keturunan sang ibu yang bisa membangunkannya dengan sepenuh kesadaran, bukan dengan gangguan, tapi dengan pengakuan. Pulau tak menuntut permintaan, ia menuntut pengakuan. Maka di bawah cahaya langit kelabu, perempuan itu berlutut dan menempelkan telapak tangannya ke tanah. Tanah pun terbuka, memperlihatkan ukiran naga dan simbol air mata. Dalam sekejap, api menyala dari celah-celah batu dan membentuk bentuk sisik naga yang menyelimuti tubuhnya. Ia tidak terbakar, ia diakui. Langit bergetar, kabut memutar lebih cepat, dan cahaya merah menyelimuti puncak gunung di tengah pulau. Suara besar menggema dari dalam tanah, kali ini bukan hanya bisikan. Itu adalah panggilan dari naga, siapa yang memanggilku dengan nama yang terlupa. Perempuan itu berdiri dan menyebut nama yang muncul begitu saja dari dalam jiwanya, nama sang ibu leluhur, yang telah lama hilang dari sejarah manusia. Saat nama itu disebut, tanah berhenti bergetar, dan udara menjadi hening. Semua makhluk di pulau, yang terlihat dan tak terlihat, menunduk dalam keheningan suci. Perjanjian lama telah disentuh kembali. Namun naga belum bangkit, ia masih menunggu.
Sebab perjanjian tidak hanya dibuka dengan darah, tapi harus diteguhkan dengan pilihan. Dan di hadapan perempuan itu kini, muncul 3 jalur bercahaya, satu ke arah hutan, satu ke arah laut, dan satu ke arah gunung. Setiap jalur membawa tantangan yang berbeda, dan hanya dengan melewati satu di antaranya, ia bisa membuktikan bahwa dunia masih layak dijaga. Pulau telah menerima darahnya. Tapi untuk membangunkan naga, ia harus menunjukkan bahwa ia mengingat bukan hanya perjanjian, tapi pengorbanan. Perempuan itu memejamkan mata, mendengarkan bisikan angin yang berputar di sekelilingnya. 3 jalur bercahaya membentang di hadapannya, namun hanya satu yang memanggil lebih keras dari yang lain, jalur menuju hutan. Cahaya di jalur itu berwarna hijau keemasan, berdenyut seperti nadi, dan suara dari arah tersebut terdengar seperti detak jantung yang lambat namun kuat. Tanpa ragu, ia melangkah masuk, meninggalkan lingkaran kenangan dan memasuki pelukan hutan purba yang seolah hidup dan bernapas. Begitu kakinya menyentuh tanah hutan, langit di atasnya tertutup daun-daun raksasa, dan cahaya siang berubah menjadi senja yang abadi. Suara-suara alam bergema, kicauan burung yang tidak dikenal, langkah binatang yang tidak terlihat, dan di antara mereka, suara tangisan anak kecil. Tangisan itu datang dari segala arah, lemah, namun penuh duka. Setiap langkah membawanya lebih dalam ke hutan, dan ia mulai menyadari bahwa tempat ini bukan hanya hutan, ini adalah ingatan. Pohon-pohon di sekitarnya menampilkan bayangan, seperti proyeksi dari masa lalu. Ia melihat para leluhur berjalan membawa obor, memeluk anak-anak mereka, bersembunyi dari sesuatu yang tak terlihat. Ia melihat pengorbanan, perpisahan, dan keputusasaan. Hutan ini adalah tempat di mana darah sang ibu dulu meninggalkan jejaknya, bukan dalam perang, tapi dalam perlindungan. Inilah tempat perpisahan besar terjadi, ketika manusia memilih meninggalkan pulau untuk menjaga keseimbangan dunia. Di tengah hutan, ia tiba di sebuah danau kecil. Airnya hitam dan tenang, namun di permukaannya terpantul langit malam yang tidak nyata. Ia melihat wajah sang ibu di sana, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai kesadaran. Perempuan berjubah putih dengan mata yang penuh rasa cinta dan luka. Kau datang karena terpanggil, tapi tidak cukup hanya datang. Kau harus memilih, meneruskan pengorbanan, atau memutus perjanjian, ucap sosok itu dengan suara seperti daun yang berjatuhan. Tiba-tiba, permukaan air danau retak seperti kaca. Dari dalamnya muncul sosok makhluk berbentuk naga kecil, tubuhnya terdiri dari akar, lumut, dan bara. Ia disebut penjaga kenangan, roh yang menguji apakah sang darah lama sungguh layak mewarisi kehendak sang ibu. Makhluk itu menatapnya tanpa mata, lalu menyusup ke dalam tubuhnya. Ia tidak terluka, tapi ia merasa seluruh masa lalunya terbuka, semua luka, ketakutan, dan kebimbangan terbaca. Tes itu bukan tentang kekuatan, melainkan kejujuran. Hutan ini hanya menerima jiwa yang tak menyembunyikan siapa dirinya. Ia harus menerima bahwa ia takut, bahwa ia tidak tahu semua jawaban, dan bahwa ia bisa gagal. Dan saat ia mengakuinya dalam diam, hutan mulai berubah. Pohon-pohon bersinar, tangisan anak-anak berhenti, dan tanah di bawahnya menghangat, memberi dukungan. Penjaga kenangan keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi bentuk naga kecil bersayap daun. Ia mengangguk sekali, lalu menghilang menjadi cahaya, menandakan bahwa ujian pertama telah selesai. Jalur yang ia lewati kini bersinar lebih terang, dan akar-akar pohon membuka jalan menuju tepi hutan. Saat ia melangkah keluar dari kegelapan, ia menyadari bahwa sesuatu telah berubah dalam dirinya. Ia tidak hanya membawa darah lama, tapi juga ingatan yang telah diperbarui. Ia bukan lagi hanya keturunan, ia adalah pewaris. Pulau merespons dengan bunyi gemuruh lembut, dan dari arah gunung, suara naga terdengar lebih dekat, lebih sadar, lebih hidup. Namun 2 jalur lain masih menunggu, jalur laut dan jalur gunung. Masing-masing menyimpan rahasia terakhir dari perjanjian yang harus dipahami sebelum sang penunggu abadi dapat bangkit tanpa amarah. Langkahnya kini ringan namun hatinya penuh tanda tanya.
Setelah berhasil melewati jalur hutan dan menyatu dengan kenangan leluhur, perempuan itu berdiri kembali di lingkaran kenangan. Dua jalur masih terbentang, satu menuju gunung tempat sang naga tertidur, dan satu lagi menuju laut, di mana cahaya kebiruan berpendar pelan seperti napas panjang yang menunggu waktu. Kali ini, suara yang membawanya bukan tangisan atau bisikan, melainkan nyanyian lembut, lagu duka yang tenggelam di antara ombak. Ia mengikuti jalur itu, melintasi tanah berpasir dan bebatuan tajam yang menghitam karena garam tua. Kabut yang menyelubungi jalur ini beraroma asin, membawa kenangan yang lebih dingin dan getir. Laut yang membentang di hadapannya bukan laut biasa. Airnya tenang, namun gelap seperti langit malam tanpa bintang. Tak ada gelombang besar, hanya desiran yang seolah berbisik, "Kau harus tahu apa yang dilupakan." Di tepi pantai, terdapat batu tinggi berbentuk singgasana. Di sanalah ia melihat ukiran naga dengan satu sayap patah dan seorang manusia berdiri membelakanginya. Ukiran itu tidak seperti yang lain. Ada luka di antara mereka, dan dari celah luka itu mengalir air yang menjadi bagian dari laut. Ini bukan kenangan akan pengorbanan, tapi kenangan akan pengkhianatan, bagian dari perjanjian yang selama ini disembunyikan dari semua keturunan. Ia menapaki air yang tiba-tiba menjadi dangkal, dan lautan terbelah menjadi lorong air. Di dalamnya, ia melihat bayangan masa lalu, manusia yang dulu bersumpah menjaga naga, namun kemudian mencoba mengurungnya, takut akan kekuatannya yang besar. Sang ibu, yang selama ini dikenal sebagai pelindung, ternyata pernah dibenci oleh bangsanya sendiri karena terlalu dekat dengan naga. Di sanalah pengkhianatan itu terjadi. Naga tidak hanya tidur karena pilihan, tapi karena luka. Lorong air membawanya ke kedalaman, tempat makhluk laut bermata terang mengelilinginya. Mereka bukan makhluk biasa, melainkan roh penuntun laut, sisa dari mereka yang dulu menyaksikan kehancuran perjanjian. Mereka menunjukkan padanya momen-momen terakhir sebelum naga memilih tidur abadi, amarahnya, kesedihannya, dan akhirnya pengampunannya. Sebab sang ibu, meski dikhianati oleh bangsanya, tetap memilih menyelamatkan mereka dengan meminta naga tidur dan menyegel kekuatannya. Di dasar lorong, ia menemukan pusara batu berbentuk lingkaran air. Di dalamnya terukir kalimat kuno, "Kekuatan yang disangkal, tetap melindungi yang mengkhianati." Kalimat itu menusuk hatinya, membuatnya menyadari bahwa untuk membangunkan naga, ia tidak cukup hanya mengingat pengorbanan dan kesetiaan, tapi juga menerima kenyataan bahwa manusia pernah salah, dan tetap harus dimaafkan. Air mulai berputar di sekelilingnya, menciptakan pusaran yang menyerap seluruh tubuhnya ke dalam bola cahaya. Ia tak tenggelam, melainkan diangkat kembali ke permukaan, muncul di tengah pantai, berdiri di depan singgasana batu tadi. Di dadanya, sebuah cahaya biru berdenyut, tanda bahwa ia telah memahami bagian kedua dari perjanjian. Luka tidak dapat dihapus, tapi bisa diterima dan dimaafkan. Laut mereda, angin berhenti, dan dari kejauhan, suara naga terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Bukan hanya suara napas, tapi nada yang mengandung rasa haru dan rindu. Pulau menyambut langkahnya kembali ke lingkaran kenangan dengan keheningan yang berbeda. Kini, hanya satu jalur yang tersisa, menuju gunung, menuju jantung kekuatan, menuju inti dari semua rahasia yang selama ini terpendam. Sebelum melangkah, ia menatap laut terakhir kalinya dan berkata lirih, "Aku tahu sekarang, kami pernah salah. Tapi kami datang bukan untuk mengikat, melainkan mengingat." Dan dengan itu, jalur terakhir pun menyala merah keemasan, menuntunnya ke ujung takdir, tempat naga menunggu bukan sebagai penjaga, tapi sebagai saksi dari keputusan terakhir manusia. Langkahnya kini mantap, dipandu oleh dua cahaya yang telah menyatu di dadanya, hijau dari hutan, biru dari laut. Jalur terakhir, yang membentang menuju gunung, menyala merah keemasan seperti bara yang sabar menunggu nyala. Udara menjadi lebih hangat setiap langkah diambil. Tanah mulai menanjak, bebatuan membara pelan di bawah kakinya, dan langit di atas berwarna jingga gelap, seolah matahari dan bulan menyaksikan perjalanan ini bersama-sama. Gunung itu bukan gunung biasa.
Ia adalah pusat dari pulau, tempat pertama kali naga menurunkan tubuhnya ke bumi, tempat sang ibu membuat perjanjian di atas abu pertempuran, dan tempat semua ingatan dikubur. Tak ada suara burung, tak ada bisikan angin, hanya detak pelan seperti jantung purba yang telah hidup sebelum waktu. Saat ia mendaki lebih tinggi, bebatuan di sekeliling membentuk pola lingkaran, mengingatkan pada sisik naga yang membungkus bumi. Sesampainya di puncak, ia disambut oleh sebuah celah besar di tanah. Dari dalam celah itu, uap merah tipis naik perlahan, membawa aroma logam dan bara. Di dasar celah, tubuh sang naga terbaring dalam diam. Tak seperti gambaran mengerikan dalam legenda, tubuh naga itu memancarkan keagungan, sisiknya seperti batu permata, matanya tertutup namun berdenyut dengan cahaya dalam. Ia bukan monster, ia adalah makhluk suci, cerminan dari kekuatan dan belas kasih. Di sisi celah, terdapat 3 pilar batu dengan ukiran naga dan manusia berdampingan. Pilar pertama melambangkan pengorbanan, pilar kedua pengkhianatan, dan pilar ketiga kosong. Ia mendekati pilar ketiga, dan perlahan, ukiran mulai muncul, dirinya sendiri, berdiri di antara naga dan manusia, tanpa senjata, tanpa mahkota, hanya dengan tangan terbuka. Inilah pilar terakhir, pengakuan. Tanpa aba-aba, tanah di sekitarnya mulai bergetar. Mata naga perlahan terbuka, satu demi satu, memancarkan cahaya merah yang menyelami jiwa. Sang naga tidak berbicara dengan suara, tapi dengan rasa. Ia menyampaikan pertanyaan, bukan lewat kata, tapi melalui ingatan, apakah kau datang untuk membangkitkanku, atau menidurkanku kembali? Perempuan itu menjawab tanpa suara, hanya dengan berdiri tegak dan membuka kedua tangannya. Ia tak membawa janji baru, hanya kebenaran dari masa lalu dan keberanian untuk mengingatnya. Ia mengakui ketakutan manusia, ia mengakui kesalahan leluhur, tapi ia juga menyampaikan bahwa cinta dan pengorbanan tak pernah hilang, mereka hanya dilupakan. Naga mengangkat kepalanya, dan langit di atas gunung terbelah oleh cahaya. Bukan api, tapi cahaya hangat seperti fajar baru. Dengan gerakan perlahan, sang naga membentangkan sayapnya yang besar dan melingkupi puncak gunung, menciptakan lingkaran pelindung di sekelilingnya. Uap merah kini berubah menjadi kabut keemasan, dan bumi berhenti bergetar. Perjanjian tidak dibatalkan, tapi diperbarui. Dari dalam tubuh naga, muncul sebuah serpihan cahaya kecil, melayang ke arah perempuan itu dan menyatu di dadanya, melengkapi 2 cahaya sebelumnya. 3 cahaya, hutan, laut, gunung, menjadi satu. Ia kini adalah pembawa ingatan, pelanjut dari perjanjian lama, bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati bukan untuk menguasai, tapi untuk menjaga. Sang naga menatapnya dengan dalam, lalu memejamkan mata kembali. Namun kali ini, bukan untuk tidur 1000 tahun, melainkan untuk beristirahat dalam damai. Dunia telah berubah, pulau telah berbicara, dan ia telah memilih untuk percaya sekali lagi. Dari puncak gunung, perempuan itu menatap seluruh pulau yang kini tenang, diselimuti kabut emas yang menyelimuti semua luka dan harapan. Ia tahu, perjalanan belum berakhir. Tapi masa depan kini tidak dibangun dari ketakutan, melainkan dari ingatan yang telah diterima dan dijaga. Kabut keemasan perlahan menghilang, meninggalkan langit yang biru jernih di atas puncak gunung. Perempuan itu berdiri sendiri di sana, namun tidak merasa kesepian. Ia membawa 3 cahaya dalam dadanya, dan dalam dirinya kini terpatri ingatan seluruh pulau, cinta, pengkhianatan, dan pengampunan. Sang naga telah kembali tidur, bukan karena luka, tapi karena kepercayaan yang telah diperbarui. Dan tugasnya kini bukan lagi mencari, melainkan menjaga. Ia menuruni gunung perlahan, setiap langkah terasa seperti menulis ulang takdir yang pernah terlupakan. Tanah di bawah kakinya tak lagi gelap atau penuh duri, tapi berumput dan hangat. Pulau Komodo, yang selama ini terbungkam oleh mitos dan ketakutan, kini bernapas dalam irama baru. Suara burung kembali terdengar, angin kembali bersenandung. Bahkan pepohonan yang dulu diam,
kini bergoyang seolah memberi salam perpisahan. Sesampainya di lingkaran kenangan, ketiga jalur yang dulu menyala kini telah padam. Tidak karena berakhir, melainkan karena telah dipenuhi. Pilar tengah di lingkaran itu bersinar terang, memperlihatkan siluet sang ibu, tersenyum damai, lalu memudar seperti embun pagi. Tak ada pesan terakhir, tak ada janji baru, hanya pemahaman bahwa semuanya telah dilakukan sebagaimana mestinya. Perempuan itu memejamkan mata, dan dalam keheningan, ia berdoa bukan untuk kekuatan, tapi untuk ketenangan bagi roh-roh lama. Doa itu mengalir seperti aliran sungai, menyentuh tanah, udara, dan air. Dari dalam dadanya, cahaya menyatu dan meluncur ke langit, sebuah tanda bahwa perjanjian lama telah dikembalikan ke tempatnya, tidak sebagai beban, tapi sebagai warisan. Ketika ia membuka mata, jalur baru muncul, jalur kembali ke dunia luar. Tak ada kabut, tak ada suara gaib, hanya jalan tanah biasa yang mengarah ke pantai, tempat pertama kali ia menginjakkan kaki. Tapi dunia luar kini akan ia lihat dengan mata yang berbeda. Ia tak lagi hanya manusia biasa, melainkan penjaga cerita, pelindung keseimbangan antara alam dan manusia. Di pantai, ombak menyambutnya. Air laut terasa lebih hangat, lebih ramah. Ia tahu, tak semua orang akan mengerti apa yang terjadi. Tapi ia juga tahu, legenda tak selalu butuh bukti. Cukup satu jiwa yang menjaganya, maka ia akan hidup selamanya. Ia tersenyum, menatap cakrawala, dan berkata pelan, legenda Pulau Komodo bukan hanya tentang naga, tapi tentang kita, yang berani mengingat. Ia membangun kembali lingkaran batu kecil di pinggir pantai, sebagai penanda perjalanan ini. Bukan sebagai monumen besar, tapi sebagai pesan diam bagi siapapun yang datang, bahwa pulau ini pernah menyimpan rahasia, dan kini rahasia itu telah memilih untuk didengar, bukan ditaklukkan. Hari berganti malam, bintang-bintang muncul satu persatu, dan di antara bintang itu, ada satu yang paling terang, merah keemasan, seperti mata sang naga. Ia duduk di pasir, menatap bintang itu, tahu bahwa meskipun naga tertidur, ia tak pernah pergi. Ia selalu mengawasi, seperti denyut jantung bumi yang tak pernah berhenti. Dan ketika ombak terakhir menyentuh kakinya, ia tahu, legenda ini tak berakhir di sini. Ia baru saja dimulai kembali, dalam bentuk yang lebih hidup, lebih bijak. Dalam diam, ia berjanji, bukan pada naga, bukan pada leluhur, tetapi pada dirinya sendiri, untuk menjaga, menceritakan, dan memastikan agar legenda ini tak pernah hilang dari dunia. Dan itulah akhir dari kisah legenda Pulau Komodo, perjanjian ibu dan naga. Sebuah perjalanan yang mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukan untuk menguasai, tapi untuk menjaga. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Subscribe juga agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah mistis dan legenda lainnya yang tak kalah menarik. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan ingat, setiap pulau punya rahasianya masing-masing.